Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini Kamis, 10 Desember 2020. Di pekan Advent yang kedua ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Bersama saya Cecilia Novi dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, siapkanlah dan terangilah hati serta pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu hari ini. Semoga segala tutur kata dan perbuatan kami selalu berkenan di hati-Mu, dan semoga kami pun selalu mewartakan sabda-Mu dalam setiap kegiatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius ini, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Penegasan tersebut tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi lebih pada pembuktian. Dan orang-orang melihat langsung karya-karya dan perbuatan Sang Mesias. Para murid Yohanes Pembaptis pun melihat dan menyampaikan apa yang mereka lihat itu kepada Yohanes yang saat itu sedang dalam penjara. Yesus mengakui pentingnya pelayanan Yohanes. Pelayanan dan pergumulan Yohanes menunjukkan keutamaan Yesus. Di saat keraguan muncul, Yesus tidak tinggal diam. Ia tidak ingin orang terus ragu tentang Dia. Dan sejak awal Yohanes memberitakan tentang datangnya kerajaan surga, sudah banyak sekali tanggapan yang muncul, baik dari pendukung maupun dari para penentangnya. Bahkan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya juga. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sudah menjadi pendukung Yohanes yang memberitakan kerajaan surga? Apakah kita sudah menjadi saksi Yesus tentang karya-karya kasih-Nya?
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis diyakini sebagai nabi yang terbesar. Terlebih lagi saat dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Pada ayat 11 ada tertulis, "Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Di ayat ini, Yesus tidak memaksudkan kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus juga tidak menuntut kita supaya kita bisa seperti Yohanes Pembaptis. Yesus hanya menginginkan kita lebih berani melakukan langkah-langkah kecil untuk perubahan hidup kita dan untuk Yesus sendiri. Seperti contoh kecil, kita berani membuat tanda salib di tempat umum saat kita sedang makan di rumah makan, atau saat kita akan memulai aktivitas di kantor atau di tempat kerja kita. Perubahan kecil inilah yang akan membawa kita dalam kerajaan surga bersama Yesus. Dan sebagai orang beriman, dan khususnya kita sebagai anggota gereja, diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kehendak Allah, dengan melaksanakan kehendak dan perintah Allah dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di masa Advent ini, kita diajak untuk meningkatkan iman dan pengharapan kita bahwa dengan caranya sendiri Allah akan menolong dan tidak akan meninggalkan kita. Kita juga diajak untuk lebih peka mendengarkan suara-suaranya dengan iman kita. Dan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berpegang pada janji-janji keselamatan-Mu, dan jangan biarkan kami terpisah daripada-Mu, karena hanya Engkaulah jaminan hidup kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, berbelas kasihlah kepada kami yang lemah dan kecil ini, agar di masa penantian ini kami semakin dikuatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kegiatan kami. Dan semoga dengan keteladanan Yesus dan Yohanes Pembaptis ini menggerakkan hati kami untuk lebih rendah hati, lebih peduli, dan mau melayani sesama kami sesuai dengan ajaran kasih Yesus sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga keluarga kita, pekerjaan, harapan, usaha dan doa-doa kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.